Kalau memang perlu diorasikan, Aguan, kau salah kamar. Insya Allah wa biidznillah, darah-darah jihad siap mengalir di tanah Banten. Cuma itu. Memang benar. Kalau memang perlu disampaikan, memang benar. Saya memang mendukung PIK. Tapi mendukung untuk di bumi hanguskan, untuk diratakan, bukan untuk didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemberian orang tua. Kita alhamdulillah. Kebetulan memang saya punya adik dikasih nama Ahmad Dalbar. Artis-artis semua ya? Terus punya adik lagi dikasih nama Obi Mesa. Oh, Masya Allah. Ya, begitulah kira-kira. Oh, penyanyi semua. Terus terlepas daripada Roma sendiri, kalau bicara tentang nyanyi, hobinya apa? Apakah Roma irama soneta apa gimana? Saya Iwan Fals. Bongkar. Justru kalau bicara tentang lagu Roma, apa ya? Nyaris nggak apa. Udah sekarang masuk ke persoalan. Macam-macam katanya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tahadatsun bi ni'mah. Terima kasih untuk semua. Saya hanya sebatas ingin menyampaikan, mengatakan sedikit. Karena memang apa yang sudah tersampaikan sudah begitu sangat luas. Sudah begitu sangat luas, sudah begitu banyak pembahasan-pembahasan yang memang sudah terlalu mengungkap. Tinggal bagaimana ke depan aja pemerintah menyikapi. Tapi satu hal yang pasti, saya di sini membawa suara hati. Kalau bicara tentang sebuah kata rakyat, wallahu alam. Tapi ini kata hati. Berbicara tentang saya berkepentingan apa? Nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Karena kepentingannya apa? Saya tidak punya tanah yang dorong, tidak, nggak punya. Tentang aset apa yang saya dibawa, dizalimi juga nggak ada. Bicara tentang kendaraan juga cuma motor, hanya sebatas tangkinya juga pakai tangki kokang kuning. Nggak ada tangkinya, nggak ada. Miskin luar biasa, tapi insya Allah kaya, insya Allah. Apa yang membuat saya harus ikut-ikutan? Ini ditarik oleh hati. Karena saya mengibaratkan begini, kalau seandainya ada tetangga punya rumah kebakaran, kita berdiam diri. Bodoh amat, rumah gua bukan yang dibakar. Ngapain pusing-pusing, ya kan? Dia juga dermawan ke agama, kita pelit emang iya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Tapi ini menyangkut anak cucu. Di mana kita berdiam diri, maka di situ api akan semakin menghanguskan itu semua. Cuma itu. Tinggal tunggu giliran berarti ya. Kalau ini logika pejuang. Maka perlu saya sampaikan, banyak juga bahasa dan telepon serta ya bicara ancaman, ya udahlah, nggak usah dibahasakan itu. Rom, apa sih lu kepentingan kayak begini? Rugi lu apa? Gua bilang rugiku sebagai warga negara, rugiku sebagai orang tua, di mana ini dibiarkan terjadi begitu saja, maka anak cucu akan mewarisi sebuah kemiskinan yang sangat luar biasa. Apa yang kita nyamankan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, itu hasil dari kemerdekaan mereka-mereka yang menyumbangkan darah untuk anak cucunya kita. Kita begini nih, lahir daripada nenek moyang kita, yang rela ikhlas berjuang membela anak cucu, yang sehingga kita pun harus ikuti seperti itu. Kalau kita berdiam diri, bagaimana anak cucu kita nanti? Itu aja persoalan yang ada dalam pikiran saya. Maka tidak ada kepentingan, tidak ada apa, ini hanya sebatas naluri. Terlepas daripada pro dan kontranya, itu perjalanan. Satu hal yang pasti, saya bertekad untuk meluruskan perjalanan. Aish kariman au mutsyahidan, itu pilihan saya. Sebelum selesai ini coba nih. Dia ada pasal 1321 KUP Perdata menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah
jika didapatkan melalui paksaan, penipuan atau kekhilafan. Ini kalau kaitannya sama perampasan tanah oleh PIK 2 gimana, Rob? Saya sepakat. Sepakat ya? Saya sepakat dengan ini. Karena ini perundang-undangan ini tidak berdiri atas sendiri. Tidak. Ini berdasarkan kaidah Islam ini. Ini ini sangat sesuai dengan keislaman kita, dengan syariat kita yang dibentuk oleh negara, dibentuk oleh perundang-undangan begini. Ini sangat sesuai. Jadi memang perlu kita lawan. Tidak ada kata kompromi. Mantap. Kalau memang perlu diorasikan, Aguan, kau salah kamar. Insya Allah wabidznillah, darah-darah jihad siap mengalir di tanah Banten. Cuma itu aja. Jadi tadi saya ketipu. Tadi dibilang ini pendukung PIK 2, ternyata begini. Memang benar. Kalau memang perlu disampaikan, memang benar. Saya memang mendukung PIK. Tapi mendukung untuk di bumi hanguskan, untuk diratakan. Bukan untuk didirikan. Akhirul kalam. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhirnya mau nggak mau menutup pembicaraan tanpa memberi sebab tanpa memberi. Sentimen lu et. Sentimen. Jangan gitulah. Tapi mumpung kita mengutip pasal 1321 KUP Perdata, ya kita minta nih Bung pengacara kita coba kasih perspektif juga. Monggo silakan. Ya, jadi hubungan keperdataan dalam proses jual beli itu kan harus memenuhi dua syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektif itu terkait para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Syarat objektif itu terkait objek yang mereka perjualbelikan. Objek jual beli itu misalnya narkoba. Nah, ini tidak memenuhi kausa halal sehingga transaksi jual beli narkoba itu bertentangan dengan hukum. Walaupun suka sama suka. Walaupun syarat subjektifnya dipenuhi, antarodi atau dalam bahasa hukum disebut dengan asas fakta san servanda. Nah, 1321 KUHP itu menegaskan bahwa setiap transaksi yang tanpa kesepakatan para pihak, yakni dengan tekanan, atau kalau dalam bahasa agama tidak antarodi, tidak dengan keridhaan, ya itu batal demi hukum. Makanya kenapa tadi Mang Khalid mengatakan itu dikembalikan status quo, pemiliknya adalah tanah kembali ke pemiliknya. Mengenai uang DP dan uang yang sudah dibayar itu menjadi hangus. Kalau mereka meminta uangnya, ya kembalikan secara natural lagi itu bentuk tanahnya. Ini berkaitan dengan asas fakta san servanda. Kesepakatan dalam transaksi itu tidak ada. Kenapa? Karena transaksi itu dilakukan atas intimidasi, atas sesuatu yang tidak diinginkan oleh subjek dari pelaku transaksi jual beli. Kan tidak dipenuhi syaratnya, begitu loh. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dimediasi oleh negara. Makanya kan pernah ada orang yang menyarankan saya bertemu dengan Nono Sampono untuk memediasi perkara dia. Dia dari Singapura, pengusaha itu datang ke saya melalui satu podcastnya di Diskursusnet. Datang, ya Tionghoa juga keturunan dari Singapura. Dia minta, Pak tolong Pak, tanah saya kalau Bapak ketemu dengan Nono Sampono, saya yakin selesai Pak. Karena Nono Sampono juga sudah membuka ruang itu. Begitu. Saya bilang begini Pak, saya datang, Nono pasti menerima dan pasti selesai urusan Bapak. Tapi bagaimana dengan urusan rakyat yang lainnya? Saya inginnya yang memediasi itu negara. Kenapa? Kalau negara yang memediasi, semua akan diselesaikan persoalan rakyat ini. Tapi kalau saya cuma datang ke Nono, saya kemudian dianggap pengkhianat karena hanya memikirkan urusan klien. Saya tidak mau bertransaksi dengan Agung Sedayu untuk menyelesaikan ini sebelum negara hadir. Kan ini persoalan semua masyarakat, begitu loh. Nah, balik lagi kepada perjuangan kita tadi, kenapa sih kita kadang-kadang kan ada yang jangan tunjuk hidung ya, jangan sebut nama. Justru dalam konteks hak dan batil itu harus tegas, harus sebut nama. Aguan, Antoni Salim, ya, Nono Sampono harus jelas. Jangan oligarki masih umum-umum, jangan. Kenapa? Masyarakat juga harus tahu, oh yang hak itu ini, yang batil itu ini. Jadi jelas, nanti kalau ada yang membela yang batil, yo gampang kita lebih, oh ini tuh pengkhianatnya. Apalagi pengkhianat itu menelanjangi ya, aibnya sendiri ya, sudah kita goreng saja. Saya terus terang, kalau ada orang-orang yang dalam pandangan saya ada catatan dalam perjuangan ini, saya simpan aib dia, karena dia saudara saya. Siapapun itu. Tapi kalau dia sudah pamer dengan dukungan dia kepada kezaliman, ya ini harus kita ingatkan kepada masyarakat. Agar apa? Pertama, masyarakat jangan mencontoh ya perilaku pengkhianat ini. Yang kedua, agar masyarakat juga dihindarkan dari mudarat ya pengkhianat-pengkhianat ini. Yang ketiga bagi kita,
ini agar diamputasi. Karena apa? Sebenarnya kalau ada pengkhianat dalam barisan perjuangan itu, kita justru harus gembira kalau dia keluar dari barisan. Masya Allah.